Salam sejahtera rekan-rekan digital Asoka Law Firm. Saya Vira, di Ngobrol Santai tentang Hukum bareng tim Asoka Law Firm. Saya akan membahas terkait dengan kepailitan PKPU. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pengertian kepailitan dulu nih. Apa sih kepailitan itu? Ya, kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya itu dilakukan oleh kurator. Dan semuanya itu terkait dengan pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, terkait dengan kepailitan sendiri meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Terkait dengan hal tersebut, maka perusahaan pailit berikut cabangnya berada dalam keadaan sita umum kepailitan rekan-rekan. Nah, selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai PKPU. Pengertian PKPU sendiri adalah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan rekan-rekan. Pada dasarnya memang syarat pengajuan PKPU dan kepailitan ini sama. Yang pertama adalah ada 2 kreditor atau lebih. Kemudian yang kedua ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keduanya itu kemudian dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, perlu rekan-rekan pahamin terkait dengan ada 2 kreditor atau lebih. Kreditor ini adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, di sini kreditor mencakup baik kreditor concurrent, kreditor separatis maupun kreditor preferent. Nah, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rekan-rekan harus pahamin terkait dengan kewajiban bahwa memang telah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, jatuh waktu, kemudian karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, kemudian karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase. Nah, di sini juga rekan-rekan harus dapat dibuktikan secara sederhana. Kemudian ketika sudah 3 hal tersebut terpenuhi, maka dasar syarat pengajuan teman-teman dalam mengajukan PKPU dan kepailitan bisa dipertimbangkan untuk segera diajukan. Mana yang lebih tepat ketika rekan-rekan mau mengajukan PKPU harus dipertimbangkan lagi atau ke arah pailit begitu. Nah, kemudian ketika rekan-rekan semua hendak mengajukan pailit atau PKPU nih, harus juga rekan-rekan pahami terkait dengan permohonannya. Nah, terkait dengan debitor adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Nah, perlu juga rekan-rekan pahamin terkait dengan debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Itu permohonan pernyataan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal ya rekan-rekan. Nah, beberapa hal perbedaan antara PKPU dan pailit itu ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kita kenal dengan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU harus diputus terlebih dahulu rekan-rekan. Kemudian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kita kenal dengan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor. Nah, ini dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana pasal rekan-rekan bisa lihat ya terkait dengan pasal 229 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Kepailitan. Di situ wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit rekan-rekan. Ya, pastinya ada lagi nih perbedaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan putusan. Nah, putusan permohonan pailit ini masih memiliki upaya hukum lanjutan, yaitu kasasi dan PK atau peninjauan kembali. Nah, terkait dengan putusan
atas permohonan PKPU itu bersifat final, rekan-rekan. Nah, saya rasa terkait dengan penjelasan syarat dan perbedaan kepailitan dan PKPU sudah cukup. Kali ini ketika ada yang kurang jelas, rekan-rekan bisa tanyakan di kolom komentar, bisa kami jawab di ngobrol santai bareng tim Asoka Law Firm selanjutnya. Kalau gitu, terima kasih sekali rekan-rekan telah menyimak terkait dengan penjelasan saya dalam bahasan kepailitan dan PKPU. Simak selanjutnya di ngobrol santai tentang hukum bareng tim Asoka Law Firm. Salam sejahtera, saya Fira. Terima kasih, jangan lupa subscribe.